Ini otak dibelah. Ada gambar melengkung putih, namanya corpus callosum. Di tengah. Perempuan lebih tebal 30% dibanding laki-laki, ya. Karena lebih tebal, next, ya. Makanya wanita, nih corpus callosum di tengah situ ya. Next lagi. Wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Betul, Bu? Ibu pernah masak? Suapin anak? Balas WA apa? Kakinya ngepel begini? Pantatnya tutup lemari pernah? Ah, itu kita banget. Siapa yang bawa mobil, suapin anak, bisa pasang alis? Itu kita perempuan. Ya? Iya. Next lagi. Ya, ini. Ini perempuan jago, Pak. Dan ini bayinya pasti tidak keselak. Karena mata perempuan luas, dia tahu kemiringan botol itu. Jangan laki-laki yang bikin begini. Pasti keselak itu. Next. Laki-laki karena otak tengahnya lebih tipis, maka laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia cepat konsentrasi. Setelah 10 menit ke atas, bapak-bapak itu laki-laki konsentrasi. Pada saat konsentrasi, pendengaran menurun. Makanya laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh paling sering ini adalah, ya, ketika pria membaca koran atau nonton TV dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Berapa kali, Bu, kalau bapak lagi nonton gini, ibu panggil? Baru dengar? Pasti berkali-kali. Kenapa? Bukan bapak sengaja tidak dengar atau anak laki-laki sengaja tidak mendengar. Memang sedang konsentrasi, pendengaran menurun karena konsentrasi. Saya punya anak 4 begitu kan. Kalau dia main PlayStation kompak sekali. Pernah suatu ketika sedang saya pulang dari seminar, lihat anak saya main. Assalamualaikum, lanang prio kakung jaler. Dia tidak nengok, tidak dengar. Ibu-ibu, Pak, kalau sudah begini, anaknya tidak menjawab, suaranya naik setengah oktav. Tapi berusaha masih senyum. Lanang prio kakung jaler juga tidak menjawab. Mulai bertanduk. Ya Allah, lanang prio kakung jaler, gitu kan? 4-4-nya berbalik, Pak. Tuh. Waktu dia lihat muka saya, dia tanya sama saudaranya, ibu kenapa marah ya? Karena dia tidak tahu ini panggilan ketiga. Makanya banyak anak laki bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran bundaku kalau manggil marah. Itu karena panggilan ketiga, nak. Dan banyak suami-suami bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran kenapa istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang, istri bapak yang mukanya cantik waktu panggil itu panggilan pertama dan kedua. Mas, mas, mas. Pas muka kita begitu dia belok, dia balik. Maka saya harus rubah strategi setelah tahu tentang otak pria. Ibu mau? Supaya selalu disayang suami dan anak laki-laki? Oke. Kalau memanggil suami dan anak laki-laki, ibu, pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, 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 halo, mas. Supaya waktu suami balik muka kita masih cantik. Bisa begitu? Betul? Kalau nggak bisa mempertahankan senyum sampai panggilan kelima, memanggil suami atau anak laki-laki tidak usah berteriak-teriak dari jauh. Lebih baik disentuh atau dicolek. Mas, kadang karena konsentrasi sentuhan pertama enggak rasa. Mas, mas, gitu. Bisa gitu ya, Bu? Supaya tidak ribut di rumah. Saya sejak 2006 sudah begitu caranya. Hanya karena ilmu ini baru, saya menikah 92 sampai 2006 kan berantem terus gara-gara ini. Ya, ilmu ini baru, masih sering lupa. Kalau ada suami di depan, saya dari belakang suka begini dia. Mas, mas, oh iya otaknya tipis. Mas, gitu. Untung ingat. Untung ingat daripada bertengkar lagi soal ini. Ya, ibu seperti itu ya, boleh.